Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang. Oke, gimana tadi istirahat? Udah ada sarapan tadi? Udah kenyang. Nah, belum. Siapa yang belum makan? Oke, nanti makan MBG aja ya. Oke, oke. Bapak cek absen dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir nih? Mana sekretaris? Satria. Siapa yang tidak hadir? Satria, Pak. Satria. Berarti Apriliano Satria. Apa nih Sakit. alasannya? Sakit. Iya, Pak. Izin, Pak. Oke, izin. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan kalian yaitu tentang AI atau kecerdasan artifisial. Ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini ialah pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan AI. Nah, atau kecerdasan artifisial. Nah, namanya kalau di bahasa Indonesia itu namanya KA singkatannya, yaitu kecerdasan artifisial. Nah, hal yang umum kalian dengar mungkin AI ya. Kita umumnya mendengarnya dengan istilah AI saja. Ya, mungkin KA masih asing dalam telinga kalian ya. Oke. Nah, apa itu KA? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kalian nanti mampu memahami ya dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial tadi ya pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Nanti kalian tuh bisa memanfaatkan KA tadi secara umum dan secara khusus. Terus nanti kalian mampu menentukan perangkat kecerdasan atau KA tadi untuk berkolaborasi. Jadi kalian tahu atau kalian bisa menentukan AI mana yang kalian gunakan untuk kolaborasi nanti. Oke. Terus nanti kalian mampu menghasilkan konten kolaborasi. Nah, konten kolaborasi itu adalah nanti kalian gunakan AI yang mana, kalian hasilkan nanti kontennya yang mana. Dan dia berkolaborasi atau berintegrasi satu AI dengan konten yang kalian buat. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Bagaimana mungkin mesin itu bisa belajar seperti manusia? Menurut kalian gimana? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin mesin itu bisa belajar seperti manusia? Tidak. Siapa yang menjawab iya? Angkat tangan. Yang jawab tidak? Oke. Nah, jawabannya bagaimana mungkin mesin bisa belajar seperti manusia? Nah, bagaimana mungkin dia bisa belajar? Tentu dia bisa belajar. Kenapa? Karena dia dikasih data. Ya. Sama seperti kalian saat ini sedang belajar, Bapak kasih kalian suatu materi, kalian serap materi tersebut, itu kalian telah belajar. Begitupun juga dengan AI atau kecerdasan artifisial. Kalau kita kasih dia data, dia akan belajar sendiri. Ya, semakin banyak data kita kasih, dia akan semakin banyak pengetahuannya. Oke, sekarang lihat ini gambar, ini gambar. Ayo kita sekarang tebak gambar. Yang pertama itu gambar apa? Chat GPT. Siapa yang udah pernah menggunakan Chat GPT? Oke, biasanya umum digunakan untuk apa? Mencari tugas. Oke, tugas dan jawaban. Untuk curhat ada? Oke, bagus. Yang lain? Cuman itu aja. Mencari solusi. Ya, mencari solusi. Oke. Siapa yang pernah berdebat dengan Chat GPT? Coba. Nih. Oke, tentang apa materinya yang didebatkan? Hah? Contohnya satu aja. Itu bukan berdebat, itu minta pendapat namanya. Kalau berdebat tuh contoh, si Fikran mau ini, dia dibilang komputer Acer nih bagus. Sedangkan nanti Bapak, oh enggak, bagus lagi komputer Dell gitu Bapak. Nah, itu kan berdebat namanya itu. Nah, siapa yang pernah berdebat dengan ChatGPT? Oke, Fauzi, tentang apa debatnya? Memperdebatkan antara mana duluan ayam atau telur. Oh, jadi memperdebatkan mana dulu ayam atau telur dengan ChatGPT. Oke, kesimpulannya apa yang dapat? Buntu jadinya. Oh, jadi nggak ada yang duluan. Los ya, Pak. Oh, berarti itu lost kontak, berarti tidak ada jawabannya. Human error atau sistem error itu? Sistem error. Hah? Sistem error, Pak. Sistem error. Oke. Nah, gambar yang kedua apa itu? DeepSeek. Apa itu? DeepSeek, Pak. Siapa yang pernah menggunakan DeepSeek? Enggak. Tidak ada. Yang tahu DeepSeek itu gunanya untuk apa? Untuk debat
DeepSeek itu contoh AI juga, atau bahasa kitanya tuh chatbot. Ya, sama seperti ChatGPT tapi DeepSeek ini lebih muda. Ya, ChatGPT ini lebih tua. Kalau ibarat kalian sekolah, DeepSeek ini masih SMP, ChatGPT udah SMA. Oke? Terus yang kedua ini gambar apa? Gemini AI, Gemini. Siapa yang udah pernah gunakan Gemini? Oke, berarti udah pernah semua. Nah, yang selanjutnya gambar apa? Google Assistant. Itu yang punya HP, yang punya akun Google pasti ada Google Assistant-nya. Pertanyaannya, siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Saya. Pernah? Untuk apa kalian biasanya gunakan? Saya juga sendiri. Ngobrol aja. Google Assistant itu apa? Dia kan membantu pekerjaan kalian. Membuka aplikasi pernah. Oke, berarti itu sudah bagus kalian. Terus ini lagi apa? Siri. Ini di pengguna iOS atau Apple. Oke, yang punya Android mungkin masih baru ya. Oke. Nah, ini adalah iOS, suatu AI yang dikembangkan oleh Apple. Ya. Apple atau iOS. Kalau di sistemnya tuh iOS, apa sistem operasinya. Kalau di HP yang lain tuh sistem operasinya Android namanya. Sistem operasi di handphone tuh yang terkenal tuh ada 3. Yang paling umum tuh 2. Ya, ada satu lagi tuh Microsoft. Yang kedua yang paling terkenal Android. Yang kedua itu iOS, sistem operasinya. Oke? Nah, yang terakhir ini apa? Google Maps. Nah, di antara contoh gambar yang kalian sebutkan tadi, itu contoh dari AI semuanya. Ya. Dimana contohnya seperti Google Map. Kalian misalnya dari rumah, kalian ketikkan Google Map ke SMA Saverius Bukit Tinggi. Langsung dikasih nggak jalannya yang mana? Langsung ditunjukkan nggak? Bahkan ada nanti voice note-nya atau voice-nya. Ya, belok kiri gitu, belok kiri gitu. Kalau kalian putar balik nanti dia nggak akan marah. Ada dia bilang belok kiri, madanang mah belok kiri gitu dan. Ada dia? Nggak kan? Nah, begitu pun nanti kalian belajar etika. AI itu ada etikanya. Ternyata bukan kita aja belajar etika ya. Ya, Fikran. Feroga, ternyata bukan kita aja belajar etika. AI itu ada belajar etika nanti. Etikanya salah satunya tadi itu. Dia nggak pernah marah sama kita. Walaupun salah kita kasih prompt atau perintah atau kita ketikkan, dia nggak marah sama kita. Malah dia menyempurnakan. Ya kan? Nggak pernah dia ante nggak sama pakak, aku nggak ikut tulisannya tuh. Pernah dia gitu? Nggak kan? Pasti dia, maksud kamu mungkin seperti ini gitu. Ya kan? Kan sopan itu nggak? Soft spoken sekali kan? Ya, kalau guru kalian mungkin hard spoken semua kan? Oke? Nah, oke, lanjut yang ini kalian coba kalian bagikan apa contoh kecerdasan yang pernah kalian gunakan selain dari segi yang tadi, segi AI. Yang pernah kalian gunakan. Apa contohnya? Chrome atau gini, alat kecerdasan buatan atau AI yang kalian gunakan di rumah. Ada yang punya robot pintar pembersih debu di rumahnya? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Oke. Sekarang setelah kalian pahami dan kalian telah menggunakan AI, kan udah menggunakan semua tuh. Menurut kalian AI itu apa? Teknologi. Apa pikiran? Asisten. Oke, AI itu asisten. Oke, Zo? Apa? Sistem yang berguna. Rifat. Apa itu AI? Kayak kecerdasan buatan gitu, Pak. Kecerdasan buatan. Vanessa, apa menurut Vanessa itu AI itu? Apa? Udah pernah gunakan AI? Udah. Nah, jadi menurut Vanessa AI itu apa? Alat bantu. Alat bantu apa nih? Alat bantu berjalan bisa juga. Alat bantu naik sepeda. Mencari informasi. Alat bantu kita ngerjain tugas. Berarti teman kita ngerjakan PR itu. Pembantu kita lah ya. Oke. Nah, untuk menyelaraskan
definisi kalian tentang apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kita ikuti aja pendapat menurut ahlinya. Oke? Yang pertama yaitu dari Bapak AI. Tahu kalian siapa Bapak AI kita? Siapa? Bima Bapak AI. Siapa Bapak AI kita? Charles. Bapak proklamator siapa? Bung Hatta. Siapa lagi? Soekarno. Oke. Bapak pendidikan siapa? Supi. Bapak pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan belajar siapa Bapak AI ini ya. Ya. Bapak AI itu adalah John Cena. John McCarthy atau kita sebut aja dengan Bapak John aja. Ya, bukan Jonathan Farrell ya. Nah, menurut Bapak John atau Bapak AI ini, apa itu AI itu adalah ilmu atau rekayasa untuk membuat mesin cerdas. Ya, terutama untuk membantu kecerdasan program komputer. Oke, berarti itu menurut Bapak AI. Jadi AI itu adalah rekayasa atau ilmu untuk membuat mesin cerdas. Ya. Terus ada lagi ilmuwan dari Elaine Rich, pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence. Nah, menurut Elaine Rich, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik daripada manusia katanya. Nah, bayangkan tuh, lebih baik daripada manusia. Oke? Terus menurut IBM, pemimpin global dalam teknologi AI, ya, pengertian AI ya memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Nah, itulah beberapa definisi AI menurut Pak ahli dan menurut ada pimpinan global dalam teknologi AI, ya, atau organisasi AI di dunia. Oke, paham itu apa itu AI tadi? Nah, oke, sekarang definisi AI menurut kita semua supaya selaras, kita ambil kesimpulan dari menurut ahli tadi. Jadi, kecerdasan artifisial adalah mengalami perkembangan yang kerap disentuh. Jadi, KA itu mengacu pada sistem memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Terus, oke. Nah, AI ini mempunyai ciri-ciri. Bukan hanya manusia. Misalnya manusia kan punya ciri-ciri. Misalnya kayak, apa ciri-cirinya? Warna rambutnya ini. Hitam. Hitam. Terus kulitnya gimana? Itu. Hitam juga. Betul. Giginya gimana? Hitam juga. Matanya gimana? Hitam juga. Itu orang atau gelap? Hah? Itu orang tuh ya, nggak ada orang hitam-hitam semua. Nah, itu ciri-ciri manusia. Ternyata AI ini punya ciri-ciri juga. Nah, salah satu ciri AI itu yang pertama ini. Dia tuh belajar dari data, seperti yang Bapak bilang tadi. Oke? Dia belajar dari data. Dia belajar dari data yang kalian berikan kepadanya. Ya. Terus semakin banyak data yang kalian berikan, dia semakin cerdas. Semakin pintar. Contoh, kalau kalian di ChatGPT cuma bertanya tentang ini saja, dia akan jawabnya pasti rancu. Nanti apa sih di ujungnya dia minta, bolehkah saya buatkan ini supaya kamu ini. Pasti ada nanti kan lanjutannya. Malah dia yang minta kita untuk merespon pertanyaan dia. Bukan dia jawaban dari kita yang dia jawab langsung. Oke? Berarti data yang kita kasihkan kurang spesifik. Oke? Terus KA itu atau kecerdasan artifisial itu karakteristik yang kedua, dia mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, kalau seandainya kalian minta dia sesuatu hal seperti, ini contohnya Bapak lihatkan saja. Ini contohnya di bagian, ini. Ini contoh yang Bapak gunakan. Ini contohnya Bapak gunakan kecerdasan artifisial yaitu di Gemini AI. Di Gemini AI. Bapak kasih gambar. Bapak kasih gambar lalu Bapak kasih dia prompt. Prompt itu bahasa kitanya perintah. Rubahlah gambar di atas menjadi seorang guru memakai baju putih PGRI. Baju putih PGRI tahu? Rubahlah. Nih sudah Bapak kasih lalu dia bekerja. Ini tentu ini dia gambar yang kamu minta. Nah, apakah sudah perfect itu atau sudah berhasil?
Seperti itukah baju putih PGRI? Kalau baju dia berubah nggak? Berubah tadi bajunya. Dari hitam jadi putih. Tapi sesuai nggak dengan kehendak Bapak tadi? Tidak. Nah, itu namanya data yang Bapak kasih belum spesifik. Nah, itu tugas manusia. Kita harus memvalidasi. AI itu nggak selamanya benar dan AI itu butuh validasi manusia. Itulah kenapa AI itu nggak bisa menggantikan manusia. Manusia yang mana, dalam tanda kutip, kalau manusia seperti orang awam biasa mungkin bisa digantikan. Tapi kalau manusia yang cerdas, kurang lebih kalau seperti Bapak ya nanti ya nggak bisa digantikan dengan AI ya. Contoh Bapak suruh dia ganti ini, apakah sudah selesai? Tidak, belum kan? Oke, lalu Bapak buat ini, oke, sudah dikasih terus. Bapak kasih lagi, rubahlah gambar di atas menjadi seorang guru. Lebih detail lagi ya, tadi kan dikit aja. Rubahlah gambar di atas menjadi seorang guru memakai baju batik PGRI. Ya, yang sedang berdiri di depan kelas sedang menunjuk papan tulis, menjelaskan pelajaran. Detail kan? Oke, perintahnya detail. Dengan latar belakang dinding biru Tosca. Terbayang biru Tosca? Ya. Terus dengan tampilan realistik. Realistik tahu kan? Tanpa merubah bentuk wajah aslinya. Oke? Itu prompt yang Bapak kasih. Dan ini hasilnya. Oke. Betul menunjuk papan tulis? Betul. Dindingnya biru Tosca betul? Dinding kok tidak biru Tosca tuh? Iya kan? Oke. Terus lagi berdiri nggak? Tadi lagi duduk kan? Sekarang dia berubah jadi berdiri. Terus yang ketiga, batik PGRI-nya betul nggak? Batik PGRI-nya? Hah? Betul itu batik PGRI? Tidak, berarti masih butuh validasi dari kita. Itu yang Bapak namakan tadi, KA tuh harus dia memperbaiki performanya. Jadi yang pertama, semakin banyak data yang kalian kasih, semakin dia belajar. Terus yang kedua, performanya semakin meningkat. Oke? Paham? Nah, di sini masih salah juga. Nah, Bapak kasih dia data yang lebih bagus, contohnya nih. Oke. Apa kata Bapak? Baju batik PGRI yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, itu Bapak kasih dia data tuh. Ya kan? Nah, lalu apa hasilnya? Nah. Kayak kelihatan? Kayak kelihatan? Nah, setelah Bapak kasih data yang spesifik atau meningkatkan data, dia memperbaiki performanya kan? Baju batik yang saya maksud adalah seperti ini. Kan berubah dia langsung kan? Betul? Berubah dia. Oke, terus Bapak kasih lagi dia prompt, perintah. Contoh, tambahkan tulisan di papan tulis dengan bacaan pelatihan coding dan KA tanpa merubah bentuk asli gambar di atas dan posisi guru di gambar tersebut. Apa yang ditambahkan? Teks, bacaan. Nah, ini contoh dia langsung dikerjakan. Oke, ada bacaan di belakang? Nah, oke. Nah, sampai terakhir nanti Bapak suruh dia merubah celana. Oke, paham sampai di sini? Oke. Terus, kita balik lagi ke ciri yang ketiga. KA itu bekerja berdasarkan algoritma atau model prediktif. Nah, sama seperti kalian menanyakan sesuatu atau kalian mengetikkan di pencarian misalnya kalau Chrome. Pasti dia memprediksi apa yang akan kalian mau kan? Pernah nggak? Kalian ketikkan aja awalnya, terus dia udah prediksi. Ya kan? Misalnya mencari rumus A, muncul ya tuh, rumus segitiga, rumus ini. Nah, itu adalah contoh KA juga, contoh AI. Dia ada prediktifnya. Dia ada langkah-langkah yang sistematis yang disebut algoritma. Nah, dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi malahan. Ya, sebelum terjadi. Terus nanti KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, dia bisa mengenali pola sesuatu hal. Kalian kasihkan sesuatu, dia bisa membuat pola dan menentukan keputusan secara otomatis. Nah, itulah ciri-ciri AI tadi. Oke? Nah, lanjut lihat ini. Berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang menurut kalian yang merupakan mesin cerdas, mana yang merupakan mesin non cerdas. Mesin cuci mesin cerdas? Ya.
Yang mana yang tidak cerdas kita cari dulu. Motor. Mobil. Ha. Pengiring rambut. Pengiring rambut. Pengering rambut satu, apa lagi? Nasi. Kalkulator. Kalkulator. Mesin tidak cerdas nih ya kan? Apa lagi? Pengiring rambut. Pen anak nasi ini mesin cerdas nggak? Ya. Tapi ada loh yang cerdasnya kan? Pengiring kuda. Ya, yang ini yang enggak kan? Terus belanja daring. Mobil cerdas dong. Cerdas tuh. Oke, berarti tidak masuk. Terus kompor listrik. Tidak. Ha. Tidak kan? Berarti tidak cerdas ya kan? Oke. Terus apa lagi? Mobil otonom Tesla nih. Cerdas. Tidur aja kita sampai di sekolah ya. Ya, oke, berarti cerdas. Nah, berarti kalian sudah paham kurang lebih. Nah, sekarang Bapak kasih kalian tugas, yaitu tugas kalian berkolaborasi dengan AI. Nanti kalian ada pengoperasian KA, ya, di dalam membuat konten digital. Oke, Pak tampilkan. Oke, kalian buat konten digital. Nah, sekarang Bapak jelaskan apa itu konten digital. Ya, konten digital itu adalah informasi dan pengalaman yang dibuat, disimpan, ya, didistribusikan dan dikonsumsi dalam bentuk data digital. Konten ini tidak memiliki bentuk fisik, hanya dapat dilihat dengan perangkat alat elektronik. Oke. Terus nanti jenis konten itu bisa berupa teks. Oke. Berupa teks bisa, visual gambar, audio, video. Ya. Terus dan ada interaktif nanti. Nah, contohnya nanti informasi berbasis tulisan. Bisa nanti kalian bikin di blog. Ya, bikin blog boleh, pakai website. Kalian gunakan kolaborasi dengan AI. Oke, terus nanti ada konten berbasis suara bisa juga. Terus nanti ini contoh platformnya. Kalau kalian nanti ada audio bisa menggunakan podcast, ya, musik dan lagu. Next. Oke, fungsinya nanti ada untuk pendidikan, edukasi, ya. Ada juga untuk informasi, hiburan, komunikasi dan pemasaran. Oke, itu adalah contoh kegunaan dari konten digital. Terus nanti platform penyebarannya bisa nanti media sosial, layanan streaming dan lain-lain. Oke. Nah, ini lagi kita belajar etika. Sebelum kalian membuat konten, kalian harus belajar dulu etikanya. Gimana etika membuat konten digital. Oke. Kemarin di minggu lalu ada kita belajar tentang UU ITE. Ada yang masih ingat pasal berapa kemarin? Pasal 27, 28, 29. 28. Pasal 28. Ya, tentang Undang-Undang ITE. Di situ mengatur etika penggunaan digital. Gimana kalian harus menggunakan digital itu, ada etikanya. Nah, untuk konten digital itu ada etikanya. Yang pertama tuh kalian harus bikin konten tentang kebenarannya gimana. Ya. Pastikan informasi yang disebarkan akurat dan bukan hoax. Oke? Bukan hoax. Terus nanti rasa hormat, respect, menghindari konten yang mengandung ujaran kebencian. Nah, jangan ada ujaran kebencian. Nanti bisa kalian dijatuhkan pasal ya, pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian atau sara nanti. Oke? Terus nanti cyberbullying, terus jangan melanggar privasi orang juga. Ya, nanti kalau kalian melanggar privasi orang lain, bisa kalian nanti dituntut konten kalian itu. Terus tanggung jawab. Nah, siap kalian bertanggung jawab dengan dampak dari konten yang kalian buat tuh. Oke? Paham? Oke. Sekarang tugas kalian yaitu kalian buat nanti konten dengan menggunakan kecerdasan artifisial dalam produksinya. Oke? Di mana nanti kalian gunakan AI untuk membuat konten tersebut. Silakan kolaborasikan AI yang kalian gunakan. Boleh nanti kalian menggunakan Canva, boleh Canva AI, atau mencari ide di ChatGPT AI, atau membuat video yang lain dan lain-lain. Jenis kontennya terserah kalian. Yang jelas sekarang kalian tugasnya membuat konten digital dengan kolaborasi AI. Oke? Silakan kalian kerjakan kontennya. Contoh penggunaan AI-nya tadi udah saya jelaskan. Boleh kalian pakai Canva, CapCut, ChatGPT, pakai Gemini, atau pakai ini apa nih? Quizzes. Boleh, itu juga konten juga atau media interaktif. Silakan rancanglah sebuah konten kalian. Per kelompok saja, 2 orang boleh per kelompok.
kelompok yang Bapak bagikan waktu jaringan LAN saja boleh. Silakan dikerjakan. Buat aja sih. Silakan kalau mau butuh ide, cari idenya di ChatGPT AI. Saya sendiri berarti itu. Jujur siap ya Pak. Buat aja yang baru. Hah? Kau juga lama. Juga lang. Iya Pak. Apa? Buat aja yang baru sama kamu. Apa idenya yang bagus? Kalau nggak tahu idenya, cari di ChatGPT. Idenya tentang apa? Materi apa? Ini bebas Pak. Bebas. Yang penting kalian menghasilkan konten digital. Buat aja lah konten digital. Itu bisa next. Nanti hasilnya kalian presentasikan ya. Tampilkan gimana hasil ya. Boleh nggak apa-apa. Yang mau pakai HP boleh buat pakai HP konten digitalnya. Mau bikin apa? Buat satu lagi ini. Buat aja satu lagi. Tapi udah Kak. Udah siap. Cepat kali. Oke, ini buat peta konsep ya. Ini buat peta konsep juga. Ini apa nih? World Cup tips ini? Untuk bermain game. Piala dunia. Hah? Piala dunia. Info Piala dunia, Pak. Siapa tadi duduk sini nih? Fikran, buat Fikran. Mana yang akan dibuat? Ayo Oscar, buat konten apa? Konten digital, boleh pakai HP, boleh. Mau bikin video, boleh. Silakan bikin konten digitalnya semenarik mungkin. Boleh, mau buat bikin poster, boleh. Mau bikin peta konsep, boleh. Mau bikin game interaktif, film boleh juga. Buat game. Vanessa coba buat game. Buat game. Buat game kontennya. Ayo. Ayo buat game. Silakan kolaborasi dengan teman-temannya. Jangan lupa kolaborasikan dengan AI ya. Apa contoh kontennya? Buat poster boleh. Apa konten Fauzi? Saya bangkit bersama kalian guys. Yang mau bikin poster acara misalnya boleh juga, misalnya lomba domino. Ya, lomba apa? Biasanya yang sering tuh pemancingan, buka pemancingan nggak? Di kampung-kampung misalnya itu. Boleh bikin posternya kayak mana yang bagus? Ya Rido. Atau mau bikin poster lomba Mobile Legend? Ya boleh. Atau mau bikin tips and tricks mau jadi mythical glory? Boleh. Ya cari di AI. Mortal Limo. Gak ada lagi.
Oke, slide presentasi ini bisa kalian lihat ya, udah Bapak bagikan di grup. Terutama nanti kalian pahami di bagian ini. Nih contoh profesi utama di bidang KA. Kecerdasan artifisial itu kalian butuh data analisis, machine learning dan lain-lain. Terus nanti ada juga ini. Mana kan lebih baik? Oke. Foto utama. Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kontennya. Ini apa kontennya? Peta konsep. Poster. Poster apa? Jualan kue atau lomba? Oh ya. Ini siapa aja di sini? Irana Pak. Di depan siapa? Tadi Devira tapi kan berdua Pak. Ayah lima jangan bulan. Unggul ayah lima. Siapa anak lima yang kuat? Unggul mana bang? Unggul mana bang? Unggul. Unggul siapa? Lu mirip cuma dua. Kita siapin Nesa.
Oke, sudah siap? Oke, siapa yang mau presentasikan hasil kerja kelompok pembuatan konten digitalnya? Kenzio, buat konten apa? Kopikan aja bahannya selama ini nanti. Ya, nanti kita tampilkan. Oke, Vanessa, udah siap? Oke, bikin konten apa? Konten tentang bagaimana cara Oke, boleh bagikan aja itu. Share. kemampuan. Share. Oke, atur dulu aksesnya.
Ini one with link, oke. Can edit, bisa ngedit. Nggak usah lah nanti diedit temannya. Viewer aja. Oke, copy. Nah, kirimkan ke WA grupnya. Nggak belum dimasukkan WA-nya. Ini apa konten digitalnya? Sama seperti itu. Ayo buat. Bagikan juga. Ini poster. Ya bagikan aja. Share aja kanvanya. Di mana Pak? Minimize aja dulu. Bagikan. Nah. Nih. Ini yang punya tautan, oke. Editnya hapuskan, nggak usah, bisa diedit. Bisa lihat aja. Oke, salin. Ya, bagikan ke grupnya. Di WA Pak? Grup WA web mana? Grup WA kita. Bagikan ke WA kita. Cara bermain. Oke, bagus. Ya. Kalau yang bikin Canva, share aja Canva-nya nanti. Bisa dibuka tuh. Udah. Apa konten digitalnya Kenzo? Tentang membuat poster. Buat poster. Ya. Oke, jelaskan nanti idenya dari AI. Oke. Apa namanya Kenzio? Screenshot nih. Oke. Oke. Oke, silakan Kenzio sama siapa temannya? Siapa? Ya, sini. Maju, presentasikan hasil karya kalian. Ini mic kalian. Silakan. Maju ke depan berduanya, siapa? Ya, siapa yang megang mic? Siapa yang megang mouse-nya nanti? Saya mau. Oke, nih. Pegang mic. Oke, yang lain coba perhatikan, ini hasil konten digital yang dibuat oleh Kenzio dan Sudewa dengan berkolaborasi menggunakan kecerdasan artifisial. Silakan kita lihat penjelasannya, apa konten yang dibuat oleh Kenzio dan Sudewa, terus AI apa yang digunakan untuk berkolaborasi membuat konten tersebut. Oke, silakan kita perhatikan. Silakan Sudewa atau Kenzio, siapa yang mau presentasikan? Perkenalkan dulu nama siapa? Itulah. Perkenalkan, nama kami Kenzio dan Sudewa. Kami akan mempresentasikan Konten mereka. kolaborasi Iya, lihat aja dengan apa. AI. Makanya kita dengar penjelasannya. Kami membuat di sini tentang poster yang berjudul Larangan Balap Liar yang dibacakan oleh anggota polisi. Dan ini contoh poster yang dibuat oleh AI. AI-nya itu bernama AI Gemini. Dan hasilnya seperti ini. Oke, itu hasilnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya Kenzio dan Sudewa, apakah sudah divalidasi hasilnya? Apakah sesuai dengan kehendak kalian? Sudah, Apakah polisinya memang menunjuk kayak gitu di keinginan kalian? Iya, Pak. Terus ada kata jaminan keselamatan diri. keselamatan kan? Nah, keselamatan diri dan pengguna jalan. Salurlah itu apa? Hobi di secret resmi. Nah, salurlah hobi di sirkuit resmi. Berarti kalian kan Bapak bilang tadi, AI itu butuh validasi dari manusia. Jangan terima semua hasil AI itu, enggak semuanya benar. Contohnya itu aja. Salurlah hobi. Apa salur tuh? Salurlah hobi. Tuangkan, Pak. Seharusnya salurkanlah, enggak? Hobi di sirkuit resmi. Terus jaminan keselamatan.
Yang benarnya apa? Keselamatan. Jaminan keselamatan. Nah, makanya AI atau konten yang kalian buat menggunakan kolaborasi AI harus kalian validasi dulu, atau kalian cek dulu benar nggak atau sesuai nggak dengan kehendak kalian. Ya Kenzio dan Sudewa. Oke, sudah bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Yang pakai Canva boleh langsung Bapak buka aja. Oke, yang Canva tadi siapa tadi? Oke. Ini web ini siapa nih? Oke, Tiara, boleh. Silakan Tiara. Ke depan. Apa konten yang kamu buat nih? Kan makro game. Ayo Tiara. Sama teman kelompoknya. Mortal Pak. Ini apa Pak? Mic. Oke, coba lihat konten digital yang dibuat Vanessa sama Tiara. Vanessa sama Tiara. Oh, sama. Ya, kita lihat dia kolaborasi AI apa nanti. Ya, silakan. Kenalan. Selamat siang teman-teman. Siang Oke, selamat siang. Jadi kami sedang membuat kolaborasi AI dengan dari Gemini, terus kami pindah ke Canva. Kami membuat tentang bagaimana cara kita meraih rank immortal di Mobile Legends. Oke, rank mortal di Mobile Legends. Berarti tip and trick main game ya kontennya. Ya, jelaskan itu apa tuh? Yang pertama tuh apa tuh? How to reach immortal rank. Ngerti temannya tuh? Jelaskan dulu. Terus apa yang pertama caranya? Jadi yang pertama kami dapat dari Gemini itu ada penguasaan hero dan mekanik. Jadi kita harus menguasai hero yang digunakan dan memiliki pilihan hero cadangan untuk beradaptasi di game kita. Yang kedua, kita harus meningkatkan makro game kita. Makro game itu kemampuan membaca peta, rotasi, fokus pada tujuan utama, kayak menghancurkan turret dan mendapatkan lore, dan pengambilan keputusan yang strategis. Oke. Terus yang ketiga, kita harus mengisi meta biar kesenangan kita lebih besar. Kita harus selalu tahu hero, build, dan strategi mana yang sedang keluar di patch terbaru. Jadi setiap season itu ada perubahan patch dan Oke, lanjut. Tuh mabar apa tuh? Band hero OP. terus yang keempat, kita untuk mencegah lawan snowball, kita harus nge-ban hero-hero yang overpower di early gitu Pak. Oke. Dan terakhir, daripada kita solo, kita lebih enak kita harus mabar sama teman-teman kita, jadi kerjasamanya bisa lebih kuat. Efektif ya. Nah, Yang solid jauh lebih efektif daripada solo rank. Nah, mabar juga menjamin kita listrik Pak. Oke. Siapa yang sering mabar sama Vanessa sini? Bima. Oke. Ranknya udah apa? Ranknya udah mythic. Hah? Honor baru. Sekarang. Ya, Oke, udah honor. Si teman mainnya apa? Mythic. Immortal. zaman main Tiara udah glory Pak. Udah glory semua? Ya. Oh, oke. Nah, berarti ini konten Tiara dan siapa temannya? Dan Salma. Dan Salma. Oke, berarti kalian buat peta konsep ya. Peta konsep cara menaikkan rank ke immortal. Oke, menggunakan Canva. Ya, dengan kolaborasi game ini mencari materinya. Ya Pak. Oke, baik. Silakan ditutup, boleh duduk lagi. Sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.
Oke, lanjut. Siapa lagi nih yang bikin? Ini Vanessa. Oke, yang lain? Ayo, siapa yang mau dibikin? Permisi. Biji lah. Oke. Biji lah. Oke, baik. Baik, oke, karena waktunya sudah habis, maka kita oke, dengar dulu. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pembelajaran kita tentang KA tadi sampai hari ini, yaitu di bagian pengoperasian. Tadi kalian telah gimana pengoperasiannya. Terus pengaplikasiannya, gimana kalian aplikasikan tadi. Terus nanti gimana kolaborasi perangkat tadi AI tadi. Yaitu kita contohkan dalam manajemen atau membuat konten. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, minggu depan kalian akan coba menggunakan AI dengan multi prompt atau dengan banyak perintah. Oke? Oke, untuk minggu depan. Baik, untuk yang sudah siap nanti kontennya boleh di-share di grup. Yang buat di Canva boleh. Yang buat game interaktif tadi siapa? Udah selesai? Udah? Oke, yang buat poster nanti share, kirim linknya ke grup kita. Oke, cukup sekian sampai saat ini. Oke, Bapak ucapkan terima kasih karena waktu juga yang memisahkan kita. Oke. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak tutup dengan pantun. Oke. Bapak orang Pasaman, tinggal di Bukit Tinggi. Oke, cakep. Pergi ke Baso membeli selasi. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sekian dan terima kasih. Oke, udah. Cut. Hah? Kirim ke grup ya? Jajan, Pak. Jajan. Nah, itu Ya, Pak. udah.